Di sini supaya dipahami dan dimengerti bahwa jamaah yang didirikan di Indonesia ini ya sudah sah. Menurut dalil ya sah, menurut fatwa ya sah, menurut dalil ya sah. Dalam hadis la yahillu li salasatin yakunu nabi falati minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Nah, tidak halal bagi 3 orang Islam yang benar, yang Quran hati jamaah, yang murni, yang musnad mutasil. Tidak halal bagi 3 orang yang ada di buku ini. Nah, kecuali halalnya mengangkat salah satu dari 3 orang itu jadi imam. Nah, ini dipraktekkan oleh Basirul Hasan. Nah, waktu Basirul Hasan di Mekah ya biat pada waktu itu dengan keimaman yang ada di Mekah. Memang ya ngajinya di Masjidil Haram dan sekolahnya di Darul Hadis. Jadi ya sangat paham kepada jamaah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ini adalah suatu pemahaman yang belum pernah ada sebelumnya. Yang apabila pemahaman ini tentang hadis la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum disodorkan kepada ulama, ditanyakan pada para ulama apapun mazhab mereka, maka pasti mereka akan tertawa, terbahak-bahak melihat kebodohan orang yang menyimpulkan bahwasannya orang yang tidak memiliki imam adalah haram hidupnya, masih lebih halal hidupnya hewan-hewan seperti babi, walaupun haram dimakan tapi halal hidupnya. Na'udzubillah, ini adalah pemahaman yang sesat, yang bid'ah tentunya, karena ini adalah pemahaman baru. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya saudaraku Islam jamaah, golongan Islam jamaah yang semoga Allah memberikan hidayah kepada ana dan juga pada antum semua. Silakan antum buka kitab antum sendiri, yaitu Kitabul Imarah halaman 25 dan juga 26. Ya, di dalam kitab tersebut ya menunjukkan bahwasannya bagi orang yang belajar bahasa Arab, hadis tersebut tidak bermakna dan tidak memiliki tafsiran seperti yang Anda semua fahami. Karena di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yahillu li thalathatin yakununa bi ardi falatin illa amaru alaihim ahadahum." Jadi hadis ini tidak memberi makna orang yang berada di muka bumi itu haram hidupnya kalau tanpa beramir. Sama sekali tidak ada. Sebab kalimat yakununa itu jatuh setelah nafarin, setelah salah satu nafarin yang termasuk isim nakirah. Yakununa itu adalah jumlah ismiyah yang jatuh setelah isim nakirah salah satu nafarin. Kalau Anda belajar ilmu nahu dan sharaf, ilmu nahu, maka akan mendapatkan kaidah, akan mengetahui dan memahami kaidah al-jumlatul fi'liyah atau al-jumlatu waqa'at ba'dan nakirati fahiya sifatun. Jadi jumlah atau kalimat yang jatuh setelah isim nakirah, khususnya di sini adalah yakununa, jatuh setelah satu nafarin, maka maknanya itu adalah sifat. Jadi yakununa itu adalah sifat atau ya keterangan yang menjelaskan tentang salah satu nafarin itu. Dan tentu saja yang namanya sifat itu adalah sesuatu yang tambahan. Jadi kata tambahan saja. Yang seandainya tidak ada yakununa, semua orang sudah tahu bahwasannya setiap orang hidup di permukaan bumi. Ya, seorang hidup di permukaan bumi. Jadi li salah satu nafarin yakununa. Jadi maknanya adalah tidak halal bagi 3 orang yang hidup di atas permukaan bumi. Ini hanya tambahan saja. Karena kita sudah tahu setiap orang 3 orang atau lebih itu hidup di atas permukaan bumi, hanya tambahan saja. Nah, jadi bukan bermakna seperti yang mereka maksud bahwasanya haram hidupnya, na'udzubillah. Ya, seperti itu keadaannya. Nah, seandainya hadis ini bermakna atau memberi makna seperti yang mereka fahami, na'udzubillah gitu ya, maka hadisnya, redaksi hadis tidak berbunyi seperti itu. Jadi tidak berbunyi li salasati nafarin yakununa, tapi akan berbunyi wala yahillu li salasati nafarin ayyakunu bi ardi falah.
Jadi akan bermakna demikian. Jadi wala yahillu li salasati nafarin ay yakunu bi ardi falatin. Mananya demikian, saudara sekalian. Nah, itu yang bandingan seperti ini banyak. Jadi ada an masdariyah, an yakunu bi ardi falatin. Nah, ketika tidak ada an masdariyah, maka maknanya adalah tidak bermakna seperti yang kalian maksudkan itu tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudaraku golongan Islam jamaah, kalau antum mau lihat silakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah juga sudah berfirman ya, bahwasanya setelah yahillu itu ada an yang menunjukkan bahwasanya kata setelah an itu adalah halal, haram untuk dilakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang menjelaskan wala yahillu lahunna ayyaktumna ma. Tidak halal bagi mereka perempuan yang dicerai untuk menyembunyikan dan seterusnya. Ya gitu ya. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berfirman kepada laki-laki, pada suami, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan seterusnya. An ta'khudhu. Kemudian dalam firman Allah yang lain, wala yahillu lakum ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu. Ada an, jamaah sekalian. Jadi kalau memang ini menunjukkan keharaman bagi fiil setelahnya, maka itu akan ada an-nya. Ya, ada an-nya. Kemudian begitu juga Anda sendiri bisa melihat di dalam kitab Imarah Anda sendiri, yaitu halaman 25. Nabi SAW bersabda, la yahillu an yang kihal mar'ata. Begitu juga di bawahnya, wala yahillu lirajulin an yabi'ah. Ya, seperti itu keadaannya. Nah, sedangkan di bawahnya tidak ada an. Wala yahillu li salasati nafarin yakununa, tidak bermakna an yakunu. Silakan Anda belajar bahasa Arab kemana saja, pasti maknanya adalah ya seperti yang kami katakan tadi. Kalau Anda memiliki hukum yang seperti itu, bahwasannya orang yang tidak beramir itu hidupnya haram, tidak halal, masih lebih baik hidupnya babi, seperti persangkaan dan juga ucapan serampangan Anda, maka kenapa Anda tidak mengartikan redaksi hadis Nabi di bawahnya seperti yang Anda inginkan atau seperti yang Anda fahami? Sebab di bawahnya itu ada hadis Nabi atau ada redaksi sabda Nabi yang berbunyi wala yahillu li salasati nafarin yakununa bi ardi falatin yatanajasnani duna sahibihima. Jadi kenapa Anda tidak mengartikan bahwasannya orang yang berbisik-bisik, dua orang yang berbisik-bisik kemudian meninggalkan orang yang ketiga, itu dianggap tidak halal hidupnya, dianggap haram hidupnya. Kenapa kalian tidak demikian? Nah, kami tahu bahwasanya Anda tidak mengartikan demikian, karena memang Anda pengikut hawa nafsu. Jadi, karena Anda adalah pengikut hawa nafsu, yang menginginkan pemahaman hadis apapun, entah itu sahih atau tidak sahih gitu ya, sesuai dengan pemahaman Anda sendiri. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah pada Anda, ya semuanya, kepada pemahaman yang benar, pada pemahaman para ulama salafus saleh dan juga para ulama berikutnya yang mengikuti mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.